Assalamualaikum anak ibu semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Melidar ya. Apa kabar anak ibu hari ini semua? Alhamdulillah kalau baik ya. Baiklah anak ibu, materi kita hari ini, aku bangga mampu berpuasa. Ketentuan puasa adalah syarat, rukun, dan tata cara. Pengertian puasa, menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jenis-jenis puasa. Puasa memiliki beberapa jenis yaitu puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Puasa sunnah yaitu puasa yang dikerjakan untuk mendapatkan pahala tambahan seperti puasa Senin Kamis dan puasa Daud. Puasa nazar yaitu puasa yang dijanjikan seseorang karena berhasil mendapatkan sesuatu kebaikan. Puasa yang wajib dijalankan umat Islam adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilakukan selama 1 bulan penuh. Dalam Ramadan yaitu sekitar 29 sampai 30 hari. Syarat puasa, ada beberapa syarat wajib puasa ya anak-anak, yaitu 1. Baligh. Baiklah anak ibu, tadi kan ibu udah sebutkan baligh, berarti yang baligh ini yaitu yang udah sampai umur ya anak ibu ya. Kalau bagi yang sudah sampai umur, kalau kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berarti akan mendapat apa anak ibu? Tidak mendapat pahala, malah mendapat dosa karena kita telah meninggalkan kewajiban kita. Karena puasa di bulan Ramadan itu termasuk puasa yang wajib ya anak ibu semua. Nah, yang kedua, Islam. Seperti kita ya anak-anak, kita beragama Islam. Berarti bagi yang beragama Islam diwajibkan semua puasa bulan Ramadan tanpa kecuali. Yang ketiga, berakal. Nah, paham anak ibu bagaimana yang dinamakan dengan berakal? Berarti kita bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, kayak contohnya kita semua, ya anak ibu ya, kita tahu semua mana yang bagus untuk kita, mana yang enggak bagus untuk kita, karena kita masih diberikan akal yang sehat. Kalau yang tidak berakal itu contohnya seperti orang yang gangguan jiwa ya anak-anak. Yang keempat, mampu. Berarti mampu ini yang mampu puasa ya anak ibu. Mampu dari fisiknya, mampu dari kesehatan kita. Tapi kalau bagi orang yang sakit, kalau puasa yaitu
Nanti setelah kita sehat, diwajibkan untuk qadha ya nak ya. Menggantikan berapa hari yang sudah kita tinggalkan. Misalnya 3 hari kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Kalau suatu saat nanti kita udah sehat, kita wajib mengganti puasa yang kita tinggalkan. Yang kelima, beragama Islam. Ya nak ibu, contohnya di ruangan kelas kita ini kita ada kawan kita yang non-muslim. Berarti yang bagi non-muslim tidak mewajibkan puasa Ramadan. Tapi bagi kita Islam diwajibkan puasa Ramadan ya anak ibu. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Berarti kalau kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan sama Allah, jangan pernah kita meninggalkan puasa ya anak-anak ibu. Karena puasa Ramadan dalam setahun cuma 1 bulan nak. Yang diwajibkan untuk kita berpuasa. Yang ketujuh, mampu melaksanakan puasa. Nah, kayak misalnya ibu contohkan tadi, yang ibu jelaskan nomor 6. Masih diberikan kesehatan, kita jasmani dan rohani. Apa salahnya kan anak ibu, dalam setahun, sebulan kita menjalankan puasa. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Makanya apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, kayak misalnya sholat sehari semalam 5 waktu itu kan juga wajib. Nah gitu juga dengan puasa di bulan Ramadan dalam setahun cuma sekali. Kalau kita masih mampu, apa salahnya kan anak ibu kita melaksanakan puasa. Nomor 8, memiliki niat yang jelas dan murni. Nah, kita minta sama Allah ya nak, kita niatkan dalam hati kita supaya kita diberikan kesehatan kita, supaya 1 bulan penuh itu kita sanggup untuk melaksanakan puasanya ya anak ibu. Karena manfaat puasa itu sangat bagus untuk kita semua nak, baik dari kesehatan kita ya anak-anak ibu semua. Makanya dari itu kita niatkan sama Allah diberikan kesehatan, supaya kita pun di bulan suci Ramadan itu bisa kita meminta apapun yang kita inginkan sama Allah. Perkuatkan iman kita, perbanyakkan ibadah kita di bulan Ramadan. Yang ke-9 anak ibu ya, suci dari haid dan nifas. Berarti paham anak ibu kan, suci dari haid dan nifas, badan kita suci, berarti kita bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau misalnya badan kita tidak suci, contohnya kayak haid ataupun nifas, itu tidak diterima puasa kita, sama dengan batal. Kalau misalnya kalau orang haid sampai 7 hari, kita tinggal puasa di bulan Ramadan. Ya anak ibu, udah paham semua kan dengan penjelasan ibu tadi? Alhamdulillah kalau udah paham. Puasa yang tidak diwajibkan bagi anak-anak kecil di bawah umur 9 tahun. Jika seseorang tidak dapat berpuasa karena sakit, dalam perjalanan jauh, atau dalam kondisi lemah, maka boleh menggantikan puasa di hari lain atau membayar fidyah. Syarat-syarat sah puasa. 1. Beragama Islam. Ya nak ya. Syarat-syarat misalnya kayak kita agama Islam, berarti wajib kita laksanakan puasa. Yang kedua, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara baik dan tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Ini kan udah ibu jelaskan tadi anak ibu kan pasti udah paham.
Yang keempat, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Sekarang nomor 4 anak ibu ya, pada waktu yang dibolehkan berpuasa, yaitu saat telah masuk waktu puasa. Waktu puasa di bulan Ramadan adalah ketika matahari terbenam hingga fajar. Ya anak-anak, ya anak ibu semua, selain berpuasa, ada banyak amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, anak ibu, seperti makan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, menunaikan sholat tarawih, qiyamul lail, iktikaf di masjid. Ya, anak ibu, berarti banyak kali manfaat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, anak ibu semua ya. Beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik. Selain itu, orang yang sedang sakit dalam perjalanan jauh atau dalam kondisi lemah tidak diwajibkan untuk berpuasa. Mereka bisa menggantikan puasa di hari lain atau membayar fidyah. Rukun puasa. Yang dimaksud dengan rukun puasa adalah niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa yang sah adalah puasa yang memenuhi rukun-rukun tersebut. A. Niat. Berpuasa harus diawali dengan niat. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafadzkan. Ayo anak ibu, coba lihat dulu sini. Lafadz niat puasa yaitu nawaitu saumal qadin an adai faradi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di atas bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat puasa kita ya anak ibu. Niatnya dibaca kapan anak ibu? Waktu kita makan sahur. Yang B. Menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah dan berhubungan suami istri, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Yang keempat, sunnah puasa. Beberapa hal yang disunnahkan saat menjalankan ibadah puasa adalah menyegerakan berbuka. Puasa adalah saat matahari terbenam bertepatan dengan kumandangnya azan maghrib.
Yang B, sahur. Dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. C, mengakhiri sahur terhadap keberkahan pada saat makan sahur dan berbuka. Yang D, berbuka puasa dengan kurma. Yang E, berdoa ketika berbuka. Ayo anak ibu, kita baca doa sama-sama ya, biar nanti anak ibu bisa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Yang F, memperbanyak sedekah. Ya anak ibu ya, memperbanyak kita sedekah di bulan Ramadan supaya kita mendapat pahala yang banyak nak ya. Jangan takut anak ibu bersedekah, karena uang yang kita keluarkan itu lebih dari itu nanti kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang yang G nak ya, membaca Al-Quran. Gitu juga anak ibu, perbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena supaya kita dapat pahala sebanyak-banyaknya ya anak ibu ya. Yang terakhir, memperbanyak zikir dan doa. Pokoknya di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyakkan iman kita anak-anak ya, supaya kita dapat pahala sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa sebagai berikut. A, makan dan minum dengan sengaja. Nah, anak ibu ya, makan dan minum dengan sengaja. Nanti kalian sembunyi-sembunyi makan, minum karena nggak sanggup menahan lapar. Tapi nanti kalian bilang sama orang tua, kalian masih puasa. Itu tidak boleh nak ya. Karena Allah itu tahu semuanya apa yang kita lakukan. Nah, itu kalau udah makan dan minum, berarti puasa kita udah batal. Nggak bisa lagi kita lanjut sampai maghrib. Ya nak ya. Yang B, muntah dengan sengaja. Nah, sengaja kalian muntah, kalian korek tenggorokan kalian biar muntah, itu akan membatalkan puasa. Berarti gitu juga nak, nggak bisa kita lanjutkan puasa kita. Kalau kita lanjutkan sia-sia, kita tidak mendapat pahalanya. Yang C, haid dan nifas bagi perempuan. Ya, tadi pun udah ibu jelaskan nak ya, haid dan nifas bagi perempuan. Kalau orang perempuan ada waktu datangnya haid dan nifas, kadang sampai 7 hari nak ya. Berarti dalam 7 hari tersebut tidak bisa kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau haid kita sudah tidak lagi, badan kita sudah suci, itu diwajibkan untuk berpuasa lagi. Berarti bagi orang yang tinggal puasa kayak misalnya haid itu wajib diganti. Ya nak ya, wajib diganti nanti 7 hari juga.
yang D, gila atau hilang akal. Nah, berarti kalau bagi orang yang gangguan jiwa itu tidak diwajibkan puasa ya Anak Ibu. Tapi kalau kita masih tahu mana yang bagus, mana yang benar, masih wajib kita melaksanakan puasa. Yang E-nya murtad. Berarti yang dinamakan dengan murtad ini Anak Ibu, misalnya kita agama Islam, tapi keluar dari agama Islam. Kita udah menganut agama lain. Ya Anak Ibu ya, itu tidak diwajibkan lagi puasa di bulan Ramadan. Itu udah batal. Yang F, gila atau hilang akal. Ini udah double Anak Ibu ya. Ini udah Ibu jelaskan tadi di atasnya. 9. Melukai diri sendiri hingga berdarah dengan sengaja. Nah, Anak Ibu, misalnya kita melukai badan kita dengan pisau, entah dengan apa lagi sehingga keluar darah. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya kita tidak sengaja, berarti masih bisa kita lanjutkan puasa. Yang H, menelan benda asing. Ya Nak Ibu ya. Tahap nanti nggak paham. Yang hal-hal yang berarti tadi Ibu kan udah bilang anak-anak ya, menelan benda asing. Ya, menelan benda asing ini membatalkan puasa juga. Kayak misalnya kita dengan sengaja menggigit-gigit makanan, mencicipi makanan walaupun sedikit, itu tidak boleh. Sama kita makan banyak, termasuk juga membatalkan puasa, Nak Ibu ya. Jika melakukan salah satu hal yang membatalkan puasa, maka puasa tersebut batal dan wajib diganti. Ya, Anak Ibu ya. Misalnya berapa hari Anak Ibu melakukan hal-hal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Misalnya 2 hari, berarti 2 hari itu wajib kita ganti. Ya Anak Ibu. Hikmah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Tentu banyaknya, baik hikmah yang berkenaan dengan tubuh maupun dengan kehidupan. Hikmah puasa terhadap tubuh kita. Hikmah puasa terhadap tubuh kita adalah mendapatkan manfaat kesehatan seperti menurunkan berat badan, meningkatkan metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut beberapa manfaat berpuasa bagi kesehatan, yaitu A. Menurun berat badan. Nah, Ibu ya, kalau misalnya anak Ibu adanya niat untuk diet, kalau badannya misalnya gemuk, nggak suka badan gemuk, bisa kita diet. Nah, ya anak Ibu ya, kita puasa sampai 30 hari. Coba anak Ibu lihat nanti berapa turun berat badannya. Yang B, meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh kita, anak Ibu ya, kita sehat selalu. Kalau niat kita bagus, niat kita untuk berpuasa, berarti Allah juga akan memberikan kesehatan untuk kita semua. Yang C, mengontrol gula darah. Ya ini Ibu ya, mengontrol gula darah, misalnya kalau kayak di rumah kita mungkin ada bapak-bapak kalian udah ada yang gula darahnya tinggi, itu juga dapat mengontrolnya di bulan puasa, karena di bulan puasa kita kurang mengkonsumsi makanan ya kalau di siang hari. Yang D,
meningkatkan kesehatan jantung. Yang C, meningkatkan fungsi otak. Selain manfaat kesehatan, berpuasa juga memiliki hikmah spiritual seperti meningkatkan derajat seseorang muslim, mendapatkan pahala besar, dan meningkatkan kepedulian sosial. Hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Hikmah puasa dalam kehidupan sosial adalah meningkatkan kepedulian, empati, dan solidaritas terhadap sesama. Berikut adalah beberapa hikmah puasa dalam kehidupan sosial. A. Membiasakan sabar dalam kehidupan. Ya nak ibu ya, harus kita biasakan sabar di bulan Ramadan. Ya nak ibu ya. Misalnya ada kawan kita suka membuli kita harus sabar. Karena dengan sabar itu Allah akan memberikan pahala untuk kita. Tapi kalau kita tidak sabar, kita juga nanti berkelahi dengan kawan kita, berarti pahala puasa kita itu udah untuk kawan kita. Mau anak ibu kayak gitu? Kalau nggak mau berarti harus sabar dalam menjalankan puasa. Yang B, membiasakan peduli pada orang lain. Ya nak ya, kita harus terbiasa peduli sama orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan, ya nak ya, sesama kawan, tetangga kita di rumah. Karena kalau kita peduli sama orang, berarti semua itu ada hikmahnya untuk kita akan dapat pahala. Yang C, meningkatkan empati terhadap orang lain. Ya nak ibu ya. Yang D, mendidik berperilaku amanah dan jujur. Kita harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Berkata bohong itu tidak bagus, apalagi di bulan Ramadan. Ya nak ibu ya, nanti pahala kita kurang, pahala puasa kita. Yang E, mengajarkan pengendalian diri. Yang F, meningkatkan nilai sosial. Yang G, melatih kesabaran. Yang H, selalu bersyukur atas karunia Allah. Puasa juga memiliki hikmah lain seperti melatih disiplin diri, melatih kekuatan fisik, mengangkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih hawa nafsu, menyehatkan tubuh, dan meningkatkan organ pencernaan. Baiklah anak-anak ibu semua, sudah paham dengan materi kita hari ini? Baiklah kalau udah paham. Baiklah, semoga materi kita yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya bagi anak ibu semua. Coba dengar anak ibu semua ya. Puasa ini sangat bagus untuk kita semua ya nak. Ibu harap sama anak ibu, jangan malas anak ibu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ibu jelaskan tadi. Ya,
berbanyak bersedekah, sering baca Al-Quran, sering berzikir. Ya anak ibu ya, nggak usah takut. Kayak misalnya sering bersedekah, nggak usah takut anak ibu. Karena lebih dari itu di Allah akan mengembalikan untuk kita semua. Dan juga selalu sabar dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya anak ibu, ingat pesan ibu semua. Nah, ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.